Secara aturan, honorer berhak mendapatkan THR tahun ini, tapi dilansir dari siwot.com ditulis oleh Yolis Salala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu membingkai keberagaman negeri ini menjadi ikatan yang tak terpisahkan sebagai sebuah bangsa dan perbedaan yang ada tetap menjadi kekuatan kita dalam berbhinneka. Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang pembayaran tunjangan hari raya alias THR bagi PNS, TNI, Polri, serta pegawai non-PNS. Saya tidak akan menyoroti semua bidang pekerjaan yang mendapatkan THR. Secara spesifik, saya hanya membahas pegawai non-PNS atau dengan sebutan lain pekerja honorer di lingkungan pemerintah saja. Soalnya, nasib mereka-mereka inilah yang rentan dikerjai pemerintah. Dalam aturan yang dikeluarkan pemerintah, kriteria pegawai non-PNS yang berhak mendapatkan THR menurut PP nomor 24 tahun 2020, salah satu yang paling mendasar adalah pegawai tersebut gajinya harus bersumber dari APBN dan atau APBD. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan kemudian, guru honorer, perawat, bidan, dan honorer lainnya yang sumber biayanya bukan dari APBD, sebagaimana honorer kategori kedua, dalam hal ini apakah mereka mendapatkan THR? Bagi saya, persoalan ini menarik dibahas, sebab pasca pemerintah mengeluarkan aturan tersebut, bukan 1-2 rekan honorer bertanya, apakah mereka akan mendapatkan THR jika mengacu pada PP tersebut? Pertanyaan paling memilukan yang harus saya jawab dengan kata tidak. Cukup beralasan jika saya harus mengatakan pekerja honorer tidak akan mendapatkan THR pada lebaran tahun ini. Bagaimana lebaran terdahulu? Apalagi mengacu dengan PP 24 tahun 2020 yang secara jelas menyebutkan bahwa pegawai non-PNS yang berhak mendapatkan THR adalah pegawai yang sumber pembiayaan berasal dari APBN dan APBD. Secara jelas diatur dalam pasal 4 angka 1 huruf C dan D. Secara tersurat begitu, walau praktek di lapangan pekerja honorer dan anggaran daerah saja tidak mendapatkan THR. Sementara, pendek pengetahuan saya, guru honorer, bidan, dan perawat honorer yang ada saat ini kebanyakan tidak memenuhi kriteria. Sebagaimana diatur dalam PP tersebut, tidak digaji APBD dan diangkat bukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Contoh, guru honorer K2. Mereka cuma bermodal SK kepala sekolah dan gajinya bukan dari APBD. Begitu juga dengan perawat dan bidan K2, tidak dibiayai APBD. Jika berkaca dari contoh honorer tersebut di atas, dari segi normatifnya saja sudah berguguran. Belum lagi dari niat pemerintah daerah. Kalau bicara niat Pemda, payah cakaplah. Harusnya diakui pemerintah pusat itu kalau bicara niat baik, mereka selalu baik. Tiap tahun ada himbauan untuk memberikan THR bagi tenaga non-PNS. Namun, di lapangan pembangkangan oleh pemerintah daerah, acap kali kami temui dan terus terjadi. PAP soal THR ini siklus tahunan, begitu kami menyebutnya. Mengapa hal ini terus terjadi? Perkaranya adalah tidak diaturnya sanksi bagi pemerintah daerah jika lalai terhadap aturan pemerintah pusat tentang kewajiban memberikan THR bagi para pekerja di lingkungan pemerintah. Miris memang, coba kita sandingkan dengan aturan untuk sektor swasta. Jangan main-main, pengusaha nakal yang tidak memberikan THR, ada sanksi administratif bagi mereka jika melanggar. Dan sanksi administratif itu pun tidak menggugurkan kewajiban mereka membayarkan THR. Hal tersebut berbanding terbalik dengan aturan untuk pemerintah sendiri. Dalam melakukan pembayaran THR ini, sekali lagi saya ulangi, ada banyak tenaga non-PNS yang tidak mendapatkan haknya mendapatkan THR. Namun, untuk menuntut hak mereka itu sepertinya jalan terjal untuk dilalui. Seperti yang saya katakan kepada rekan saya, guru honorer Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terkait PP nomor 24 tahun 2020 ini, harusnya guru honorer dapat THR jika mengacu pada aturan tersebut Kak Butet. Tapi sayangnya, di PP nomor 24 tahun 2020 tersebut tidak mengatur sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak membayarkan THR sebagaimana aturan pembayaran THR bagi sektor swasta. Jadi, jangan terlalu berharap, yang sabar, ujar saya padanya. Saudara sebangsa dan setanah air, bicara keadilan untuk pekerja honorer ini ibarat menegakkan benang basah. Sudah beberapa kali kami mencoba melakukan upaya hukum. Kalaupun ada hasil pemerintah tak ingin menjalankan, serba susah. Kami kehilangan arah. Hukum ini sebaiknya berpihak kepada siapa? Tapi membenci hukum juga bukan solusi. Saya selalu meyakinkan barisan para honorer penggugat Undang-Undang ASN di Mahkamah Konstitusi
Saya katakan kepada mereka, kita boleh saja membenci hukum, tidak percaya kepada hukum, tapi hanya melalui hukumlah hak-hak kita dapat diperjuangkan. Nah, terkait misalnya rekan-rekan honorer, dalam hal ini tidak mendapatkan THR sebagaimana amanat PP nomor 24 tahun 2020 ini, barangkali ke depan kami akan memikirkan untuk melakukan perlawanan secara hukum. Ini bukan hanya terkait masalah uang, tapi ini bicara tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum dan keadilan sosial. Bagi saya, pekerja honorer itu menangis bukan karena lemah, tapi mereka sudah kuat terlalu lama. Selamat menantikan berbuka puasa. Wassalam.